Saya ini dulu ngelamar sebagai office girl, cuman karena memang ada dapat rezeki, terus bos juga welcome, kita diwadahi, kita dikasih sesuatu yang bisa membangun, ibaratnya apa nih yang kepengen dipelajari nih di perusahaan ini. Nah, kita diwadahin gitu. Nah, akhirnya saya belajar di kopi bagian labnya. Assalamualaikum, nama saya Susi Rahwani Oktari, biasa dipanggil Uci. Saya bekerja di salah satu perusahaan eksportir, namanya PT Muspaha Niaga Mandiri. Samping itu saya juga punya usaha kecil-kecilan, namanya Fine Roastery. Cuman saya nggak sendiri, saya ditemenin sama dua orang teman rekanan untuk di Fine Roastery ini, gitu. Awal mulanya berkecimpung di kopi, saya ini dulu ngelamar sebagai office girl, cuman karena memang ada dapat rezeki, terus bosnya juga welcome, kita diwadahi, kita dikasih sesuatu yang bisa membangun, ibaratnya apa nih yang kepengen dipelajari nih di perusahaan ini. Nah, kita diwadahin gitu. Nah, akhirnya saya belajar di kopi bagian labnya, tepatnya asisten kaper dulunya. Itu kaper tuh ibaratnya pencicip panelisnya kopi untuk uji cita rasa kopi. Saya training di eksportir kopi itu dulu sekitar 7 bulan, tapi sambilan menjadi office girl. Nah, di situ saya belajar caranya cupping, saya cara nyeruput kopi untuk bisa ke tingkat yang namanya panelis, pencicip uji cita rasa kopi. Kalau bahasanya tuh kaper gitu. Sampai sekarang juga bahasanya kaper. 7 bulan saya belajar kopi dari segi menyangrai, cara meriksa kopi, karena kopi ini dia nggak sekedar kopi, kita juga harus bisa menilai bahwasannya di kopi itu ada biji cacat, ada juga cita rasanya. Nah, itu benar-benar kita belajar harus fokus. Yang buat bisa jadi satu panelis itu intinya yang satu nggak boleh merokok. Karena kalau merokok itu terlalu sering, rutin, kayaknya dia bakal mengganggu dari cita rasa di indera pengecap itu. Jadi seorang kaper, bukan gak ada yang bisa, semua pasti bisa. Cuman yakin aja dulu bahwasannya ini aku memang mau belajar, aku memang mau serius. Karena kalau kita nggak seriusin, kita juga nggak bisa gitu. Karena kan kita butuh indera pengecap sama penciuman itu juga harus yang fresh gitu. Maksudnya memang benar-benar steril gitu, memang harus fokus. Cupping itu penting dalam arti gini, kalau dia bekerja atau gak salah bekerja, misalnya dia memang prosesor, dia memang petani kopi, atau dia memang roastery, atau memang dia barista, atau dia memang owner dan sekalian dia baristanya coffee shop gitu. Dia wajib paham dalam arti metode cupping ini untuk kopi yang dia beli, bahan yang dia beli itu dia nggak kecewa dengan hasilnya gitu. Jadi dia bisa ngerasain sendiri, dia bisa tahu ini bener nggak, ini bagus apa nggak kopi yang dia beli. Itu sih gunanya. Jadi kalau si owner tadi membeli barang yang salah, kan dia bisa komplain gitu. Karena terkadang kalau salah diproses, pada saat dia disangrai sama di metode cupping, dia bakal ketahuan, oh ini salah diproses gitu. Kalau misalnya si beans ini tadi memang terkontaminasi pada saat jadi roasted, nah itu juga bisa diketahui. Misalnya dia letak si roasted tadi dalam wadah terbuka, tapi di sebelah minyak lampu gitu misalnya. Nah, itu bakalan terkontaminasi kan si roasted tadi. Nah, pada saat metode cupping itu kita bakalan ketahuan bahwasannya itu memang terkontaminasi. Itu sih gunanya untuk mendeteksi kopi ini benar-benar ada yang cacat atau enggak nih dari segi rasa. Itu sih. Kalau pengen menjadi seorang panelis atau penguji cita rasa kopi itu jangan takut buat bertanya, buat belajar. Karena saya sendiri aja yang sudah hampir
14 tahun di dunia kopi aja juga masih banyak belajar dari orang gitu. Jadi tetap banyak tanya, karena kita ini nggak ada yang bodoh, kita nggak ada yang nggak bisa, pasti semua bisa. Yang penting latihan rutin setiap hari. Atau misalnya memang nggak punya wadah buat bertanya kemana-mana, boleh tanya saya. Atau memang kepengen belajar tapi nggak bisa dengan nominal yang mungkin nggak bisa bayar, saya juga nggak minta bayaran ya, kita sharing-sharing sama, kita tukar-tukar ilmu sama, boleh tanya ke saya juga. Tapi ibaratnya semuanya nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Yang penting rutin buat belajar, dan itu bakalan maksudnya saya juga masih rutin belajar, kayak saya di Sangrai aja juga rutin belajar gitu, masih rutin gitu. Makanya tetap belajar, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah gengsi, karena ya ilmu juga nggak dibawa mati. Jadi makanya kalau mau belajar ya belajar terus, jangan tanggung gitu loh. Itu sih, karena dunia kopi ini nggak mati, dia nggak stuck sampai situ aja gitu.